Puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang dicintai Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur karena kita adalah orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kita dan sampai pada hari ini. Oleh karena itu mari kita mau menikmati terus akan kemurahan dan kasih setia Tuhan melalui setiap benih firman Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat 22. Namun karena ayat ini agak banyak, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dua ayat, yaitu ayat 4 dan ayat 5. Saya bacakan untuk kita semua. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan belajar topik dari firman Tuhan ini. Saya memberikan judul Berjalan dalam Kebenaran. Lembaga Alkitab memberikan judul dalam Mazmur 25 yaitu tentang doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud kepada Tuhan. Tapi kita bersama-sama belajar tentang berjalan dalam kebenaran. Pertama Bapak Ibu Saudara, kebenaran, apakah itu? Kebenaran adalah firman Tuhan. Dan kebenaran itu adalah pribadi Allah sendiri. Berjalan dalam kebenaran, berjalan bersama dengan Allah, berjalan di dalam Allah, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini kita masih bertekun di dalam doa kita kepada Tuhan? Ataukah kita sedang melupakan atau mungkin melewatkan waktu-waktu doa kita, saat-saat indah kita bersama dengan Tuhan di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau di dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini menceritakan seorang pribadi yang luar biasa, yaitu Daud. Daud adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang taat dan setia memelihara hubungannya dengan Tuhan, memelihara hubungannya yang intim dengan Tuhan, terutama dalam hal-hal doanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa orang Kristen harus mengutamakan doa-doanya atau harus mengutamakan hubungannya dengan Tuhan? Atau dengan kata lain, mengapa orang Kristen harus berjalan dalam kebenaran? Tadi kita sudah belajar bahwa kebenaran itu adalah firman Allah. Dan kebenaran itu adalah pribadi Allah sendiri. Mengapa kita harus berjalan di dalam kebenaran? Yang pertama, karena kita tidak memiliki kuasa atas kehidupan kita sendiri. Yang berkuasa atas hidup kita adalah Sang Pemilik hidup, yaitu Tuhan. Itu sebabnya kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang memiliki kehidupan kita, Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha, bisnis kita, segala macam yang kita dapat lakukan, kita alami, kita kerjakan di dalam kehidupan kita dalam dunia ini, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kita tidak memiliki kuasa atas diri kita sendiri. Nah, saat kapan saja kita bergantung kepada Tuhan? Saat kapan saja kita harus mencari Tuhan atau berjalan di dalam kebenaran? Ketika kita saat menikmati kebahagiaan maupun sebaliknya mengalami duka cita ataupun tidak suka cita, kita harus berjalan di dalam kebenaran. Kita harus berjalan bersama dengan kebenaran. Karena kita tidak pernah tahu akan kehidupan kita, karena kita tidak berkuasa atas kehidupan kita. Ketika kita dalam keadaan sukacita, bisa saja sukacita itu hilang. Karena masalah bisa datang seketika waktu. Dan masalah tidak pernah kita undang tapi akan timbul
di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu penting sekali untuk kita berjalan dalam kebenaran, karena kebenaranlah yang akan menuntun kehidupan kita di dalam jalan-jalan yang indah, di dalam jalan-jalan yang dipenuhi damai dan sukacita. Sikap penyerahan kita kepada Tuhan, sikap kebergantungan kita kepada Tuhan, ketika kita terus membawa hidup kita berjalan dalam kebenaran, itu menunjukkan bahwa kita adalah umat Kristen atau anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan yang menuntun jalan kehidupan kita. Daud pun merasakan hal itu, meskipun dia adalah orang yang dipuja-puja, orang yang dikenal hebat memimpin bangsa Israel, orang yang kuat di dalam medan peperangan memimpin pasukan tentara perangnya, tetapi dia tetap membawa hidupnya, berusaha untuk kehidupannya berjalan di dalam kebenaran, berjalan bersama Tuhan, tetap di dalam ranahnya Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Itu adalah sikap kita di hadapan Tuhan, menunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan yang rendah hati di hadapan Tuhan, bukan menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan, yang bertindak menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Ketika dia mengalami berkat yang melimpah, mengalami damai dan sukacita yang besar oleh karena keberhasilan hidupnya, dia lupa akan Tuhan, dia lupa berjalan dalam kebenaran. Bahkan sedikit waktu ia berikan untuk mencari kebenaran itu, menemukan kebenaran itu bersama dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kalau ada waktu, sisa-sisa waktu dia berikan untuk berjalan dengan kebenaran, mengandalkan Tuhan. Tentu itu hal yang tidak dikenal oleh Tuhan. Daud, dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang dikenal kuat, tetapi dia pun dalam kehidupannya selalu mengutamakan kebenaran dalam kehidupannya. Puji Tuhan, ketika kita berjalan dalam kebenaran, bersama dengan kebenaran, mengalami kebenaran itu dalam kehidupan kita, maka Ia akan membimbing kita, maka Ia akan menuntun kehidupan kita. Dia akan mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Dia akan menunjukkan jalan mana yang harus kita pilih. Banyak orang gagal dalam usaha pekerjaan, Bapak Ibu, karena dia berjalan sesuai dengan pemikirannya sendiri, pengertiannya sendiri, kepandaiannya sendiri, bukan bersama dengan kebenaran. Beda dengan orang yang berjalan dengan Tuhan, berjalan bersama dengan kebenaran, dalam kebenaran, selalu merenungkan firman Tuhan. Dia akan terus dipimpin oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan menunjukkan jalan baginya. Sama-sama kita lihat janji Tuhan bagi orang yang hidup dalam kebenaran. Tuhan tunjukkan jalan kehidupan baginya. Ayat 8 sampai 10 dan ayat 12. Saya bacakan untuk kita semua. Ini janji Tuhan bagi orang hidup dalam kebenaran. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan orang-orang yang rendah hati, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita tidak perlu susah di dalam hidup ini, karena kebenaran itu akan menunjukkan jalan yang kita tempuh. Dan selanjutnya dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita lanjutkan ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan yang akan memimpin perjalanan hidup kita. Dan pastinya keberhasilan itu Tuhan jamin untuk kita raih. Karena Dia yang memimpin, Dia yang menuntun, Dia yang menunjukkan jalan yang harus kita lalui dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa orang Kristen, anak-anak Tuhan harus berjalan di dalam kebenaran? Karena kita tidak dapat menghasilkan atau menciptakan kebahagiaan bagi diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kebahagiaan atau sukacita yang melimpah hanya dapat kita miliki atau kita nikmati
karena pemberian Tuhan, bukan hasil dari diri kita sendiri. Sukacita, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Kadang-kadang anak-anak Tuhan, manusia, tidak menyadari tentang hal ini. Sah-sah saja mereka berpikir, wah saya bahagia karena saya berhasil. Saya bahagia karena saya bisa menghasilkan banyak uang. Kekayaan saya banyak. Dan itu ukuran bagi orang dunia, tetapi berbeda dengan kita anak-anak Tuhan. Ukuran kebahagiaan kita adalah kebahagiaan karena Tuhan yang memberikan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat dalam ayat 13 dikatakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Dikatakan bagi orang yang berjalan dalam kebenaran. Kebahagiaan yang Tuhan berikan sifatnya menetap, artinya permanen. Tuhan itu akan memberikan damai dan sukacita dalam hidup kita, asalkan kita hidup di dalam kebenaran. Hanya itu kuncinya Bapak Ibu Saudara, karena segala sesuatu yang kita miliki atau kita dapatkan dari dunia ini tidak akan memberikan kebahagiaan sejati atau kebahagiaan selamanya bagi hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu juga firman Tuhan berkata anak cucunya akan mewarisi bumi. Artinya akan terus mereka nikmati bumi ini. Berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan memberikan mereka kebahagiaan dan sukacita untuk menjalani kehidupan mereka di muka bumi, kehidupan kita. Tuhan juga bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ini janji firman Tuhan Bapak Ibu dalam ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan, perjanjian Tuhan. Isi hati Allah diberitahukan kepada setiap kita. Tuhan juga mengasihi kehidupan kita lewat kehadirannya, karena Dia adalah kebenaran sejati yang ada di dalam hidup kita. Marilah kita menjadi umat Tuhan yang setia, menanti-nantikan Tuhan seperti Daud tadi berkata, aku menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita berjalan di dalam kebenaran di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang langkah hidup kita, sebab Dialah kebenaran, sebab Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Karena kita tidak pernah berkuasa atas kehidupan kita dan kita tidak pernah menghasilkan atau menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pada ayat yang ke-8 Dia juga yang menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat. Ketika kita tidak melihat jalan yang kita harus tempuh, ketika kita bimbang, kita ragu, kita ada dalam masalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu janjinya dalam ayat 8. Oleh karena itu, satu firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 6, saya sering membagikan ayat ini kepada kita semua. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan sepenuhnya hidup kita. Kita membangun hubungan pribadi kita dalam doa seperti apa yang Daud lakukan. Dalam kondisi apapun, berjalanlah dalam kebenaran. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat setiap benih firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk kami nikmati sebagai makanan rohani dalam kehidupan kami. Supaya iman kami terus kuat dan kami terus dapat berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Karena Engkaulah kebenaran sejati itu yang hadir dalam hidup kami. Membawa semua yang baik, kebahagiaan sejati kami peroleh Tuhan. Dalam kondisi keadaan apapun kami akan menikmati janji-Mu. Karena Engkau kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk petunjuk firman-Mu agar keluarga GPD El Shaddai Magelang bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka keluarga GPD El Shaddai Magelang akan menerima karunia Roh Kudus. Terpujilah Engkau di dalam kehidupan kami. Kami akan memuliakan Engkau sepanjang langkah hidup kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.